Halo, Shalom Francis. Selamat pagi, good morning, happy Sunday. Happy Sunday. Hari ini tanggal 11 September 2022, kami akan membawakan renungan dari bacaan Injil hari ini, yaitu dari Lukas 15 ayat 1 sampai 32. Sebelum itu mari kita mulai dengan doa, bro. Dalam Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu seminggu ini Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya. Bukalah mata hati pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan bagi kami. Semoga semuanya ini kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jadi perikopnya tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dan dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersamaku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita.
sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Kristus. Ya bro. Ya. Jadi ini ada 3 perumpamaan ya, perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan terakhir perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya. Ini gimana bro? Sepertinya pasti ada persamaan nih semua dari. Kalau kita lihat dari ketiga perumpamaan ini bro ya, ada persamaan, yaitu yang pertama adalah audiensnya. Yaitu kalau kita belajar bagaimana siapa-siapa yang terlibat gitu. Di situ dikatakan ada pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ya. Terus kalau dilihat dari ayat kedua ada orang Farisi. Gitu. Ada ahli-ahli Taurat. Gitu. Dan tentu saja ketika Yesus berjalan pasti dengan murid-muridnya. Ya. Ada 3 orang. Jadi ceritanya, kenapa kita tahu ini sampai 3 perumpamaan itu? Kalau kita lihat di ayat 15 kan sudah tahu pasti ya. Ayat 8 juga tentang dirham yang hilang itu. Atau jadi ada kata ayat 8 atau berarti ini continue bro. Ya. Begitu juga tentang perumpamaan anak yang hilang. Yesus berkata lagi. Yesus berkata lagi. Jadi audiensnya pasti orang-orang masih yang sama ya bro ya. Dalam satu cerita gitu. Ya, jadi kita sesuai Alkitabiah aja gitu. Dan yang kedua, kalau saya belajar, Yesus itu menerima orang-orang berdosa. Ahli-ahli Taurat dia terima. Sama murid-muridnya untuk apa? Mereka untuk menerima, makan bersama, mereka menerima dan mengajar mereka. Gitu ya. Terus yang persamanya lagi ya, itu bercerita tentang yang terhilang. Yang terhilang dan kemudian ditemukan. Ini 3 ceritanya sama bro. Ini semua tentang ini ya, mengenai domba, binatang, atau uang ataupun seorang anak yang hilang, yang hilang namun kembali. Ketika ditemukan, ini ceritanya sama juga ketiga ini. Ada sukacita besar, baik perempuan itu, baik gembala itu, dombanya hilang, baik ayahnya itu, ada sukacita besar. Dan di situ kalau 2 cerita itu surga bergembira, bercerita mengenai malaikat Tuhan bergembira, gitu bro. Tapi di sini kalau sebelumnya itu kata-kata hilang ini dimaksudkan dengan seperti dengan dosa ya bro ya. Jadi orang yang berdosa itu ketika ditemukan itu artinya mereka telah bertobat. Mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan, gitu ya bro ya. Betul ya. Jadi, kalau di sini kan kita tahu bahwa Yesus datang untuk orang berdosa memang. Di sini juga dengan audiensnya orang-orang berdosa, pemungut cukai, yang semuanya dikaitkan dengan dosa ya. Nah ini Yesus memberikan perumpamaan yang baik sekali bahwa menyadarkan kita semua bahwa kita tidak perlu jadi minder istilahnya gitu ya. Kalau walaupun kita orang berdosa, ketika kita ingin bertobat, datanglah kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menerima kita dengan sukacita. Karena di ini dikatakan bahwa satu orang bertobat,
surga bersukacita ya bro Ya, betul. Jadi kita di sini dikatakan perumpamaan yang mengenai anak yang hilang. Di situ ketika dia hilang dikatakan ayat 24 ia telah telah mati dan menjadi hidup kembali. Menjadi hidup kembali. Ia telah mati dan hilang di situ, bro. Iya. Itu ia akibat telah hilang dan didapat kembali. Iya, jadi kalau di sini kan dibilang yang telah mati itu dosanya gitu bro ya. Betul. Setelah mati itu dosanya dan lahir kembali itu adalah suatu wujud dari pertobatan. Betul. Ya kan ketika kita berubah kembali kepada jalan Tuhan gitu. Jadi memang di sini Tuhan menginginkan kita orang berdosa untuk segera bertobat dan kembali kepada jalan kebenaran. Ketika kalau kita cerita aja bro ya. Sebelumnya kan anak ini tinggal di rumah bapaknya. Iya. Ya. Dia kalau di rumah bapak kan ada peraturan-peraturan. Ya. Harus begini, harus begini. Begitu juga kita sebagai anak Tuhan, gitu. Ketika kita lari dari Tuhan, ini sama dengan kita meninggalkan rumah Tuhan, rumahnya anak bapak ini, dan dia mencari kepuasan sendiri, bro. Dia lari itu karena apa? Karena dia mau bebas dari peraturan-peraturan. Betul. Gitu. Tapi jangan lupa juga, bro, bahwa ini kembali Tuhan semua izinkan melalui supaya kita semua melalui proses ini, proses pembelajaran kita, ya kan, bukan nggak bisa juga kan bapaknya ini memanggil anaknya untuk kembali ke rumah gitu, tapi di sini diceritakan bahwa bapak itu begitu bersukacita walaupun dia masih dari jauh melihat anaknya, dia langsung berlari ya bro ya. Betul. Langsung berlari. Ketika anak itu mengambil keputusan bro untuk bertobat. Ayat 17 itu ya. Bapaknya ini langsung memberikan jubah yang pakaian yang mahal, pakaian yang bagus, serta cincin yang menunjukkan itu suatu otoritas. Ya. Cincin itu dia mengembalikan hak sebagai anak. Betul. Hak kalau kita belajar juga dari gereja atau teologi itu, hak kita anak adalah hak sebagai pewaris kerajaan Allah. Gitu. Dikembalikan, makanya dikasih cincin kembali ya itu. Tapi memang yang utama ini aku ngelihat nih dia yang ayat 24 ini bro ya, bahwa kita harus lahir baru bro. Ya. Harus lahir baru. Nah, 24 ya. Mari kita menjadi hidup kembali dan betul. Iya. Dan kalau kita belajar juga bro ya, seorang bapak ini Tuhan ya, dia menunggu anak-anaknya yang supaya kembali gitu. Iya. Seperti memang nggak tertulis gitu. Kadang-kadang bapak jasmani ketika anaknya kurang ajar, udah dia bilang ya udah kamu nggak usah aku coret dari ini. Tetapi ini bercerita beda bro. Ini menunjukkan seorang bapak yang begitu luar biasa. Seorang bapak bro. Oke, jadi kalau dari sini poin-poinnya gimana bro? Bahwa kalau kita lihat ini bro, kita lihat yang pertama adalah di sekitar kita. Poin pertama adalah di sekitar kita banyak orang-orang terhilang bro. Iya. Gitu. Apa saudara kita, betul, teman-teman kita, betul. Ya kita tahu dia ini mereka itu belum mengenal Tuhan, belum bertobat gitu. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk menyampaikan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita, Injil keselamatan. Ya sesuai dengan Matius 28 itu dia bilang jadilah semua bangsa murid. Itu poin pertama bro. Yang kedua bahwa kita jangan jemu-jemu kita menjangkau. Ya kita menjangkau dimanapun, kapanpun, siapa aja kita jangkau. Kita harus mewartakan kabar sukacita bro ya. Yang kita perlu ingat juga bro, bahwa ketika satu jiwa bertobat, surga bergembira. Kalau dari cerita anak yang hilang ini, anak yang mati itu hidup kembali gitu ya. Jadi dia kembali kepada Bapa. Dia telah lahir kembali. Yang mati telah lahir kembali. Demikian bro. Ya. Oke, jadi memang dari sini kita belajar lagi bahwa kita orang berdosa ini jangan takut untuk bertobat. Karena takut. Tuhan begitu mencintai orang-orang yang berdosa. Tuhan mencintai orang yang berdosa, tapi untuk melakukan pertobatan segera gitu bro ya. Jadi kita jangan beranggapan ketika kita kembali ke rumah Bapa atau kita kembali ke rumah
kembali atau bertobat, Tuhan akan Tuhan akan cemberut atau apa gitu, marah atau marah gitu karena udah berfoya-foya, udah enak-enak. Tapi Tuhan akan menerima dengan sukacita, seperti ayahnya ini kan, bapaknya ini kan dia mengadakan pesta, gitu. Ada pesta besar. Seperti perumpamaan sebelumnya juga, bro, dirham yang hilang, ya surga bergembira, malaikat turun bergembira, gitu bro. Baik. Demikian permenungan kami hari ini, Bro and Sis. Kiranya apa yang kita pelajari bersama hari ini dapat menyadarkan kita semua bahwa kita harus kembali kepada jalan kebenaran dan datang kepada Tuhan. Amin. Ya. Baik. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Pada hari Sabat, hari Minggu ini Tuhan, kami mau tetap fokus kepada Engkau, kami mau kembali kepada Engkau. Bagi kami yang belum mengenal Engkau, kami akan kembali, belum mengenal Kristus, kami akan bertobat Tuhan. Kami juga boleh belajar pada hari ini Tuhan, di sekitar kami itu banyak jiwa-jiwa. Ajar kami supaya kami boleh menjangkau, menginjili orang-orang. Dan kami juga tidak jemu-jemu dalam menjangkauan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ada sukacita ketika satu orang diselamatkan, surga bergembira. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang hari Engkau menyertai kami, ketika kami mau beribadah, Engkau sertai kami. Perjalanan kami, sampai kami kembali ke tempat kami masing-masing, Engkau sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mulai pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pertemuan sekarang selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Shalom, Francis. Shalom. Thank you.